Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mengetahui keberagaman teman di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan isi fabel. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai pecahan. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui gerak dasar tari kupu-kupu. Nah, sebelum memasuki penjelasan materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran kepada kita semua. Oke, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman teman di sekolah. Nah, anak-anak di sekolah itu terdapat murid putra dan juga murid putri. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek karena mereka adalah murid putra. Nah, kemudian untuk Mei dan Fitri termasuk murid putri karena mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Nah, jika murid perempuan itu menggunakan rok ya anak-anak. Nah, teman laki-laki maupun teman perempuan harus kita hormati. Laki-laki dan perempuan tetap bisa saling membantu. Laki-laki dan perempuan bisa bermain dan belajar bersama. Nah, jadi kita harus tetap menerima keberagaman yang ada di sekolah. Oke anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menceritakan isi fabel. Mari kita ingat kembali bahwa fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya anak-anak harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Ya, jadi hewan itu punya karakter seperti manusia anak-anak. Ayo simaklah cuplikan teks fabel berikut. Pubah, ayo kita ke hutan untuk mencari makanan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan. Ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya. Aku masih mengantuk. Jawab Pubah si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendirian. Nah, itulah sedikit cuplikan tentang teks fabel mengenai Pubah dan juga Bana si kera. Nah, berikut adalah contoh menceritakan kembali isi fabel tersebut. Nah, isi fabelnya apa anak-anak? Musim dingin segera datang. Bana dan Pubah harus segera ke hutan untuk mencari makan. Namun, Pubah tidak pergi ke hutan. Akhirnya Bana pergi sendiri ke hutan. Nah, itu contoh menceritakan kembali isi fabel yang sudah anak-anak baca atau anak-anak simak. Nah, kita juga bisa menjawab pertanyaan yang ada pada slide. Itu bisa anak-anak jawab, tidak perlu dikumpulkan untuk pengetahuan anak-anak saja. Begitu ya anak-anak, cara kita menceritakan kembali isi fabel. Kita harus memahami terlebih dahulu isi fabel mengenai tokoh atau siapa perannya yang ada dalam cerita tersebut. Lalu bagaimana karakter sifatnya dan peristiwa apa yang terjadi dalam fabel yang kita baca.
Oke, selanjutnya kita akan Menentukan belajar nilai tentang pecahan. matematika mengenai menentukan Pecahan nilai dapat pecahan. digunakan untuk Pecahan dapat menyatakan digunakan untuk bagian menyatakan gambar bagian yang gambar yang diarsir. diarsir. Diarsir Pada atau gambar di diwarnai ya samping, nak ya, di ada blok 3 hitam bagian atau yang berbagai macam diarsir. warna. Nah, Dari pada gambar di 4 samping bagian ada 3 bagian seluruhnya. yang diarsir dari Jadi, 4 nilai bagian pecahan seluruhnya. untuk bagian yang Maka nilai diarsir pecahan itu adalah yaitu 3/4. 3/4 karena yang diarsir sebanyak 3 dan jumlah keseluruhannya Perhatikan adalah 4. gambar di samping. Berikutnya, gambar Banyak di samping semua ini penghapus, merupakan ada 4 buah. penghapus. Jumlahnya Banyak 4 buah. penghapus berwarna Banyak abu-abu, penghapus berwarna ada 1 abu-abu, buah. ada 1 buah. Jadi, nilai Jadi, pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu dibandingkan semua penghapus adalah 1/4. Nah, karena yang diarsir 1. Nah, caranya seperti itu ya anak-anak. Kita lihat gambar yang ada, yang diarsir atau yang diwarnai itu ada berapa, kemudian jumlah keseluruhan dari barang tersebut ada berapa. Maka cara menentukan pembilang dan penyebutnya yaitu seperti yang Bu Laras jelaskan baru saja. Selain itu, berikut ini Bu Laras akan perlihatkan kepada anak-anak untuk kartu pecahan. Nah, anak-anak bisa disimak ya. Nah, untuk gambar pertama terdapat kartu pecahan setengah, di mana bangun tersebut dibagi menjadi 2 dan yang diarsir 1. Maka dapat kita sebut bilangan tersebut setengah karena 1/2. Lalu pada gambar kedua, bangun tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang diarsir atau diberi warna ada 1 bagian. Maka kartu pecahan tersebut bernilai 1/3 atau 1/3. Untuk gambar yang ketiga, bangun tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang diarsir atau diberi warna terdapat 1 bagian. Maka kartu pecahan tersebut bernilai 1/4 atau 1/4. Nah, begitu ya anak-anak. Bisa difahami sampai di sini? Selanjutnya kita akan belajar muatan SBDP tentang gerak dasar tari kupu-kupu. Gerak dasar tari terdiri atas kaki, tangan, dan kepala. Kita bisa melakukan gerak dasar tari seperti contoh berikut. Dengan gerakan kepala mengangguk yaitu ke atas dan ke bawah, gerakan tangan mengayun ke kanan dan ke kiri, dan gerakan kaki menjijit. Menjijit yaitu diangkat sedikit ke atas bagian belakang kaki kita. Nah, kupu-kupu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Kita dapat menirukan gerakan kupu-kupu seperti contoh berikut. Anak-anak perhatikan, bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakan tangan seperti burung hendak terbang ya, dikepakan. Jadi selendangnya ini seperti sayapnya kita kepakan. Kemudian langkah kedua, berlarilah kecil ke depan. Kepala menghadap ke depan lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ketiga, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Nah, itu 3 cara kita mempraktekkan gerakan kupu-kupu. Nah, anak-anak pahami video ini karena tugas kita hari ini adalah mempraktekkan gerak kupu-kupu menggunakan selendang. Jika anak-anak tidak memiliki selendang, anak-anak bisa menggunakan jarik atau menggunakan bahan apa saja yang bisa anak-anak gunakan yang ada di rumah. Oke, pembelajaran telah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.